Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pilot asing yang tewas ditembak KKB di distrik Alama, Mimika berhasil dievakuasi aparat gabungan TNI Polri. Masuk ke Indonesia secara ilegal, 7 warga asal Papua New Guinea dideportasi imigrasi. Cabai di Merauke mahal, penjual makanan keluhkan pendapatan menurun. Aparat gabungan mengevakuasi Kapten Glenn Malcolm Koning, warga negara Selandia Baru, yang tewas ditembak anggota KKB di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Dengan menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara, petugas membawa jenazah Malcolm ke kota Mimika. Kerabat dan keluarga korban sangat terpukul dengan kematian Malcolm. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Mimika. Pangkogap Wilhan III Legend Richard Tampu Bolon mengatakan saat ini pihaknya sudah menguasai distrik Alama dan gerombolan KKB sudah melarikan diri ke wilayah timur. Kita semua tentunya turut berduka cita atas meninggalnya pilot dari Intan Angkasa, perusahaan Intan Angkasa, atas nama Glenn Malcolm Koning. Turut berduka cita kepada keluarga semua. Jam 10 cuaca open langsung kita start, berangkat. Teman-teman dari Satgas TNI yang sudah disusun rencana operasinya. Dan puji Tuhan juga sudah selamat, aman, tiba kembali. Yang kita prioritaskan adalah membawa jenazah almarhum daripada pilot Malcolm tersebut. Kemudian yang paling penting juga setelah ini pentahapannya adalah nanti dari teman-teman Polri, Satgas Kum Polri, di backup sama teman-teman dari Satgas TNI akan melakukan pengamanan wilayah. Karena satu hal yang paling penting, ya, pertama kita mengutuk tindakan brutal biadab dari OPM ini. Kita kutuk dan menyesalkan kejadian ini. Dan ini sudah jelas dilakukan oleh OPM. Dan mereka informasi dari awal yang kita dapat berlari ke arah timur. Dan kita akan lakukan terus tindak lanjut pengejaran pada kelompok-kelompok ini, terkoordinasi seluruh aparat. Sesuai permintaan dari Kepala Dinas Kesehatan, termasuk tenaga kesehatan. Nah ini yang kita sesalkan. Mereka sudah trauma, takut. Kalau ini terjadi, yang kasihan masyarakat Alama. Padahal di sana butuh pelayanan kesehatan, butuh guru, bahkan juga program-program stunting sedang berjalan dengan baik di sana. Tapi ini mereka trauma, akan kita bawa. Nanti juga dari ada Koops TNI akan memberikan trauma healing bersama teman-teman yang lain. Sebelumnya, anggota KKB menembak helikopter milik PT Intan Angkasa Air yang membawa petugas kesehatan saat mendarat di bandara distrik Alama. Selain menembak mati pilot, para pelaku juga sempat menyandara penumpang helikopter, namun akhirnya dibebaskan berkat bantuan masyarakat dan tokoh adat setempat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pencarian seorang penumpang perahu cepat yang hilang di Muara Ararau, Kabupaten Mimika, belum membuahkan hasil. Meski tim SAR sudah dikerahkan selama sepekan, korban belum ditemukan. Tim SAR saat ini fokus mencari di pinggiran pantai. Kendala terbesar yang dialami oleh tim SAR gabungan yakni cuaca yang dalam seminggu ini bahkan sampai hari ini cuaca masih gelombang yang tinggi, kemudian angin yang cukup kencang sampai 20-an knot, kemudian hujan yang terus-menerus dari pagi hingga malam hari. Ini sangat mengganggu atau sangat menghalangi kami dalam melaksanakan pencarian. Pada saat terjadi kecelakaan tersebut, jarak dari Timika ke lokasi tersebut kurang lebih 80 nautical mile atau kurang lebih 160 km. Lokasi yang cukup jauh dan juga cuaca yang tidak bersahabat. Korban yang belum ditemukan bernama Edi Prayitno, berusia 34 tahun.
Perahu cepat membawa 12 penumpang dan dihantam gelombang tinggi sehingga terbalik di Muara Ararau, Mimika. 4 orang meninggal dunia sementara 8 orang selamat dan 1 masih hilang. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kantor Imigrasi Jayapura mendeportasi 7 warga negara asing asal Papua New Guinea. Ketujuh warga negara Papua New Guinea ini masuk ke Papua tanpa dokumen perjalanan. 7 warga negara asing tersebut terbukti melanggar administrasi keimigrasian dan harus dideportasi ke negara asal. Kepala Kantor Imigrasi Jayapura, Roni Fajar Purba, mengatakan dari hasil pemeriksaan, ke-7 warga negara PNG tersebut masuk ke kota Jayapura hendak membeli bahan bakar minyak atau BBM. Adapun 7 orang warga negara Papua ini terdapat 4 orang laki-laki dewasa dan 2 orang wanita serta 1 orang anak di bawah. Nanti kronologis akan penangkapan bisa disampaikan oleh dari teman-teman Satrol. Untuk konstruksi ini merupakan kolaborasi dan sinergitas yang sudah berjalan selama ini antara imigrasi dengan Satrol, sehingga kami mengapresiasi pada Satrol. Terima kasih Pak dan Satrol atas pengamanan yang telah dilakukan jajaran Bapak kepada 7 orang warga negara Papua ini. Pada saat diamankan, 7 orang warga negara tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan mengaku warga negara PNG bertujuan untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Jayapura karena kehabisan BBM melakukan pada warga tersebut. Dari hasil pengalaman yang telah dilaksanakan, 7 orang tersebut terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Kepala Divisi Imigrasi terkait pasal-pasal apa saja. Selain dideportasi, Kantor Imigrasi Jayapura juga memasukkan ke-7 warga PNG ini dalam daftar hitam. 24 Juli lalu, petugas Lantamal 10 Jayapura meringkus 7 pendatang gelap asal Papua New Guinea saat patroli di perairan Kayu Pulo di perbatasan Papua New Guinea dan Indonesia. Mereka mengaku perahu kehabisan BBM dan hendak membeli BBM di kota Jayapura. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Petani berusia hampir 60 tahun tega memperkosa anak dari tetangganya sendiri yang berusia 12 tahun. Polres Merauke langsung meringkusnya setelah orang tua korban melaporkan perbuatan pelaku. Sebelum diringkus, pelaku sempat buron selama 5 hari, hingga akhirnya ia ditangkap di rumahnya di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Merauke. Menurut pengakuannya, ia sering memperkosa korban, dan setiap kali memperkosa ia kerap mengancam akan membunuh korban. Kalau untuk pertama masalah status, dia itu tetangga, ya tetangga. Korban kita itu anak di bawah umur 12 tahun, orang tuanya kerja di kota, jadi dia cuma tinggal dengan neneknya. Kalau untuk TKP di belakang rumah korban, bahwa pengakuan anak korban GMA tersangka tubuhi korban sebanyak 5 kali. Diduga keras telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dengan pasal 81 ayat 1 junto 76 D Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Polisi masih terus mendalami kasus ini karena kemungkinan masih ada korban lainnya yang tidak berani mengaku karena takut. Polisi meminta korban datang ke Mapolsek Tanah Miring, Merauke, didampingi orang tuanya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.